Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Ferdiansyah dan NIM saya A1M220053. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi belajar online yang saya sukai pada saat saya SMA maupun sekarang juga saya terkadang membuka aplikasi dan belajar di sana jika ada materi-materi dasar yang saya lupa. Dan nama aplikasi ini yaitu Ruang Guru. Siapa sih yang tidak tahu Ruang Guru? Jadi Ruang Guru adalah platform pembelajaran daring yang memiliki banyak fitur untuk mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran pelajar di luar sekolah yang menggunakan media aplikasi mobile. Bisa berupa Android, iOS, yaitu kayak HP, laptop, dan lain-lain. Eh, Kemudian fitur utama yang ditawarkan berupa video pembelajaran yang dibawakan oleh guru-guru terkualifikasi dan juga pastinya profesional, dan dilengkapi oleh animasi yang menjelaskan materi yang disampaikan. Next, mengapa saya memilih platform pembelajar ini sebagai aplikasi favorit belajar saya, yaitu karena selain dari fitur utama yang ditawarkan berupa video pembelajaran yang dibawakan oleh guru-guru terkualifikasi dan dilengkapi oleh animasi yang memperjelas materi yang disampaikan, materi juga disajikan dalam video singkat namun sangat jelas. Tidak hanya itu, setelah menjelaskan materi melalui video, Ruang Guru juga memberikan kuis singkat sebagai bentuk konfirmasi ataupun bisa kita bilang seperti memberikan kuis agar kita dapat mengingat uh, materi yang kita pelajari sebelumnya dari video tersebut, sehingga Ruang Guru memberikan kita kuis agar kita dapat lebih mengingat materi yang kita telah pelajari. Next, yang membedakan aplikasi Ruang Guru dan aplikasi lain contohnya seperti YouTube, yaitu jelas dari kualitas dengan bagaimana video mereka jauh lebih terorganisir berdasarkan jenjang pendidikan dan materi pelajaran. Sedangkan pada aplikasi lain contohnya seperti YouTube itu video-videonya kayak kurang teratur, dan juga di Ruang Guru ini tampilan untuk menu video pembelajarannya itu sangat teratur. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Oke, baik, kita sudah berada dalam tampilan awal aplikasi Ruang Guru, di mana bisa kita lihat pada menu-menunya ini sangat mudah untuk digunakan oleh para pelajar, di mana untuk ikon-ikonnya sendiri itu menarik, dan juga materi-materi yang ditaruh di sini itu kayak teratur sekali. Misal kayak pelajaran-pelajaran favorit ini seperti matematika wajib, biologi, bahasa Indonesia, kimia, bahasa Inggris, fisika, sejarah Indonesia, dan masih banyak pelajaran lainnya. Untuk melihat pelajaran lainnya, kita bisa mengklik ikon semua pelajaran dan melihat berapa banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari. Ruang ngaji pun juga ada di sini. Kemudian jika kita ingin melihat salah satu video yang ada dalam pelajaran ini, contohnya bahasa Inggris, kita klik. Kemudian kita akan melihat materi yang tersusun secara rapi, mulai dari conditional sentence, statistic reading, job application letter, dan lain-lain. Dan semuanya ini merupakan pelajaran yang teratur gitu. Yang maksudnya kayak kita harus mempelajari ini dulu sebelum kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya. Contoh di sini kayak kita pilih conditional sentence. Dan di sini dikasih kayak semacam konsep kilat agar kita dapat diajarkan bagaimana lebih cepatnya itu agar kita memahami materi ini. Kita bisa lihat di sini ada video pertama, video kedua, dan juga rangkuman, dan juga setiap video itu ada semacam kuis untuk membantu kita mengingat kembali pembelajaran yang kita telah lihat pada video sebelumnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini aplikasi ini sangat teratur dan juga menarik. Kemudian jika kita ingin mengganti kelas, misal ada adik kita atau siapa yang masih SD lah ataupun SMP, bisa kita pilih kelas di dalam aplikasi ini. Dan juga bahkan untuk bagi yang UTBK
maupun pelatihan guru, ada semua di aplikasi ini, sehingga membuat pembelajar lebih senang menggunakan aplikasi ini, karena dalam aplikasi ini tuh kayak all in one gitu. Untuk belajar tentang contoh strategi pembelajaran, perencanaan kurikulum itu sangat mudah gitu dalam aplikasi ini. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan tentang fitur-fitur yang ada di Ruang Guru. Meskipun masih banyak fitur lainnya, saya kira itu cukup. Baik, itu tadi sebuah video singkat mengenai bagaimana tampilan utama dari aplikasi tersebut dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan kemudian saya lanjut kepada bagian kelebihan dan kekurangan. Yang pastinya semua aplikasi yang pernah dibuat pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi ini. Untuk menyimpulkan saja, ada beberapa kelebihan dari aplikasi Ruang Guru. Yang pertama itu video berkualitas, dapat menjadi pengganti guru yang tidak ada di rumah. Yang kedua, pembelajaran tidak menjenuhkan karena siswa cukup menontonnya. Yang ketiga, tersedia rangkuman materi berupa infografis yang jelas dan mudah untuk dibaca. Yang keempat, yaitu terdapat quiz in video yang membantu proses penyerapan materi siswa ataupun pelajar. Yang kelima, fitur latihan soal yang dapat membantu proses penyerapan materi. Yang keenam, fitur latihan soal yang dapat menjadi ajang saling mendukung antar pelajar. Yang ketujuh, tersedia tutor online dan kelas belajar streaming dengan super teacher ataupun berlangganan khusus Ruang Belajar Plus. Yang ke-8 itu ada tersedia konseling gratis bagi pelajar, itu juga termasuk dalam berlangganan Ruang Belajar Plus. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, tryout dan materi mendetail. Sekiranya itu saja kelebihannya, dan kemudian kita masuk ke kekurangan dari aplikasi ini, yaitu ada fitur bantuan suara yang agak mengganggu, dimana jika kita mengaktifkan fitur bantuan suara maka volumenya bisa sangat tinggi, dan masalah ini belum bisa diatasi sampai sekarang sejauh dari berita yang telah saya baca di internet. Kemudian yang kedua, yaitu antarmuka masih tampak terlalu ramai dengan berbagai fitur yang belum tentu digunakan oleh para pelajar. Kemudian yang ketiga, yaitu video pembelajaran benar-benar hanya mengikuti kompetensi dasar dari kurikulum. Kemudian yang keempat itu ada terlalu banyak pop-up atau iklan dan banner promosi yang mengganggu, terutama jika Anda belum berlangganan. Dan meskipun Anda sudah berlangganan, tetap biasanya itu tetap ada iklan, meskipun sedikit dibandingkan yang tidak berlangganan. Dan yang terakhir itu yaitu tidak ada diskon. Promo potongan harga 60% tidak pernah berakhir dari sejak seingat saya itu awal aplikasi ini ada hingga sekarang, dia tuh tetap diskonnya 60%, potongan harganya itu 60%. Saya kira mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you.